Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Afan Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara menyikapi cobaan atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap kuat dan tidak putus asa? Mohon jawabannya Ustadz. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaannya adalah kiat-kiat atau cara untuk sukses ketika menghadapi ujian. Kalau kita kembangkan ke situ maknanya. Yang pertama, kita harus ingat bahwa kita memiliki Gusti Allah yang kasih sayangnya tidak bisa dibandingkan dengan kasih sayang siapapun, yang memiliki kasih sayang sangat dahsyat, luar biasa. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan Gusti Allah itu punya 100 kasih sayang. Satu Allah berikan di dunia ini, 99 disimpan untuk hamba-hambanya yang masuk surga nanti. Dengan satu kasih sayang saja kita melihat ada induk harimau kok tidak memakan anaknya. Induk singa tidak memakan anaknya, walaupun katanya binatang buas. Karena saking sayangnya itu, karena punya kasih sayang. Bahkan tidak heran ketika kita melihat seorang induk atau seekor induk singa misalkan membela anaknya sehingga harus bertarung dengan harimau dan lainnya, atau kebalikannya. Ini terjadi nyata. Ayam tuh nggak punya akal. Tapi coba baru diturunkan, selesai ngerami, turunkan, coba kita dekati. Apa yang dilakukan? Galaknya bukan main itu. Itu baru satu kasih sayang Allah yang dibagi-bagi pada makhluknya. Serigala pun nyayangi anaknya, harimau nyayangi anaknya, singa nyayangi anaknya. Lihat, ini baru satu. Apalagi kalau 99 di surganya Allah, itu dahsyatnya luar biasa. Tidak heran kalau di surga nanti, ini Masya Allah nih catatan, di surga nanti kok kalau kita pengen apa-apa itu nggak perlu request, nggak perlu. Paling canggih sekarang kan request. Minta ini datang. Di surga enggak, baru terbesit saja sudah ada di hadapan kita. Tiba-tiba pengen AB chicken, baru berbesit, gak usah ngomong sudah ada di hadapan. Contohnya gitu. Atau pengen tumis kangkung, sudah di depan. Belum apa-apa. Masya Allah. Ini luar biasa. Jadi yang harus diingat bahwa Gusti Allah itu sangat sayang terhadap kita semuanya. Makanya dulu ada seorang yang mengadu pada Imam Syafi'i, mengadukan permasalahannya. Kemudian Imam Syafi'i jawabannya selama maknanya daripada jawaban tersebut, kalau kamu masih punya iman, berarti itu tandanya Gusti Allah masih sangat sayang kepada kamu. Karena iman itu syarat masuk surga. Tiketnya kan itu nomor satunya. Kita diuji oleh Allah, kemudian kita kalau masih punya iman, tandanya Gusti Allah masih sayang sama kita. Selesai sudah, simple. Dan ingat, kasih sayang Allah itu besarnya luar biasa. Sayangnya luar biasa Gusti Allah. Sampai bayangkan, Gusti Allah itu punya sifat namanya sifat Jalal, punya sifat namanya sifat Jamal. Sifat Jalal itu adalah sifat keagungan Allah. Sifat keagungan Allah. Qahar, maha memaksakan kehendak. Apapun yang dikehendaki pasti terjadi. Itu sifat Jalal. Jadi kalau kita mendengar sifat-sifat ini, maka kita akan merasa takut kepada Allah. Muntaqim, yang membalas perbuatan, yang memberikan balasan terhadap perbuatan yang buruk. Muntaqim, ini Allah. Siapapun yang mendengar sifat ini akan merasa haibah, akan merasa takut. Ini Allah.
Tapi Allah punya sifat jamal, punya sifat keindahan. Coba diperhatikan antara sifat jalal dan sifat jamalnya Allah. Mana yang lebih dominan Allah tunjukkan kepada kita? Jawabannya sifat jamal. Sifat jamal sifat keindahan. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Lemah Lembut, Allah Maha Memberi rizki, Allah Maha Memberi nikmat. Ini sifat namanya sifat jamal, keindahan. Coba dari sifat jamal dengan jalal tadi itu mana yang lebih Allah tampakkan? Jawabannya sifat jamal, sifat keindahannya Allah. Bahkan kalau kita perhatikan, dianjurkan setiap saat ketika kita ingin memulai sebuah perbuatan, pekerjaan, dianjurkan baca bismillah. Bismillah itu isinya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu kasih sayang itu sifat apa itu? Sifat jamal. Agar kita melakukan apapun, ketika melakukan apapun yang muncul adalah rasa optimis, yang diingat kasih sayang Allah, bukan yang diingat siksanya Allah, yang diingat Allah Maha membalas perbuatan yang buruk. Enggak begitu. Yang diingat adalah Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, sehingga kita optimis dalam melakukan perbuatan apapun. Ini sudah anjuran ini. Lihat. Ini kasih sayang Allah. Terus gambarnya gimana sih Ustaz kasih sayang Allah tuh? Bagaimana sih gambarannya Ustadz? Sampai ada orang-orang kok mengatakan saya nggak bisa membayangkan kasih sayang Allah karena saya takut pada Allah. Nggak salah. Suatu ketika ada kejadian peperangan. Peperangan ini mengakibatkan seorang ibu berpisah dengan anaknya. Selama berhari-hari sang ibu mencari anaknya. Setelah peperangan usai, sang anak juga mencari ibunya. Mereka dalam keadaan lapar, dalam keadaan lusuh, dalam keadaan sedih, saling mencari satu sama lain. Akhirnya sang ibu dengan sang anak dipertemukan. Bayangkan ibu dengan anak setelah berpisah lama, dipisahkan karena keadaan yang sangat menyeramkan, yaitu peperangan saat itu, bertemu dalam satu tempat setelah berhari-hari. Apa yang terjadi? Ibu lari ke anaknya, anak lari ke ibunya, kemudian saling berpelukan nangis dua-duanya. Peristiwa ini membuat para sahabat yang lain yang menyaksikan nangis juga. Para sahabat yang hebat-hebat itu menyaksikan kejadian begini, nangis. Kemudian sampai kejadian ini pada baginda Nabi Muhammad SAW. Kata baginda Nabi, wahai para sahabatku, apakah mungkin ibu yang tadi yang sayang sekali pada anaknya sampai harus mencari anaknya berhari-hari setelah berpisah lama sampai tidak peduli dengan keadaan dirinya sendiri? Apa mungkin ibu yang tadi itu akan melemparkan anaknya ke neraka ke api yang menyala-nyala? Jawaban para sahabat, mustahil. Kasih sayang sebesar itu seorang ibu tidak mungkin akan menyakiti anaknya. Ini kata para sahabat. Apa jawaban baginda Nabi? Demi Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala lebih sayang kepada kita daripada seorang ibu tadi kepada anaknya. Itu pegang tuh. Jadi perlu kita optimis, bangkitkan kesadaran bahwa Allah sangat sayang kepada kita. Cirinya apa? Masih punya iman, Allah masih sayang sama kita, selesai. Cirinya apa? Kita masih punya saudara-saudara yang baik, kita masih hidup dalam lingkungan, masih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hidup adalah kenikmatan, sehat adalah kenikmatan, bisa bertemu dengan orang soleh, berkumpul dengan mereka adalah kenikmatan, dan seterusnya kenikmatan yang banyak. Itu tandanya kita masih disayang Gusti Allah. Ini yang harus dihadirkan, nomor satu. Kemudian yang kedua, musibah itu, ingat, yang ngaji akidah pasti tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh pada satu apapun. Makanya surat Al-Ikhlas yang sering kita baca, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Apa makna samad? Makna samad ini? Apa makna samad? Samad itu adalah zat yang tidak butuh pada satu apapun dan dibutuhkan oleh segala sesuatu. Itu namanya samad. Gusti Allah itu punya sifat samad, samadiyah. Apa itu? Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh pada satu apapun dan dibutuhkan oleh segala sesuatu. Ini Gusti Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala begini. Allah tidak butuh, berarti ketika memberikan ujian, musibah, cobaan pada kita,
itu nggak ada manfaat atau maslahat penting bagi Gusti Allah, nggak ada. Karena Allah nggak butuh pada satu apapun, nggak ada. Oh, berarti kalau begitu kebaikannya untuk kita, kemaslahatannya untuk kita. Yang masih hidup Allah berikan pelajaran, yang meninggal dalam keadaan syahid, selesai. Ini musibah. Gempa yang kemarin terjadi di tempat kita tercinta ini, di kota kita ini, yang syahid begitu banyak, ratusan orang. Oke, yang ditinggalkan menangis, sedih, tapi bisa jadi mereka sudah bersenang-senang. Mereka sudah merasakan nikmatnya, kenikmatan dari Allah di alam barzakh sana. Yang sedih kita, mereka nggak sedih. Mereka nggak sedih. Hebatnya musibah begitu. Ketika yang musibah ini menimpa, meninggal karena musibah, masya Allah, wafatnya mati syahid. Ustadz, itu ketika musibah besar saja? Enggak. Sakit perut meninggal, mati syahid. Melahirkan meninggal, mati syahid. Ada kebakaran meninggal, mati syahid. Tenggelam meninggal, mati syahid. Sakit parah meninggal, mati syahid. Kena COVID meninggal, mati syahid. Itu kasih sayang Gusti Allah itu. Apa yang dikhawatirkan? Hidup dalam kenikmatan, meninggal pun mati syahid. Indah, luar biasa. Makanya musibah itu jangan dipandang hanya sekedar musibah karena kita tidak senang begitu saja, tapi lihat di belakangnya ada apa. Musibah itu satu, mengampuni dosa. Yang kedua, mengangkat derajat. Itu musibah. Itu musibah. Yang ketiga, oh kita masih hidup, iya, dosa diampuni, diangkat derajat, juga sebagai pelajaran untuk kita. Jadi agar kita selalu. Kemudian berikutnya, husnudzonlah kepada Allah. Ini yang tiga, selalu dan senantiasa husnudzon kepada Allah. Karena sebuah hadis mengatakan, khoslatani laisa fawqahuma syai'. Dua perangai atau dua kelompok sifat yang tidak bisa disaingi, diungguli oleh apapun. Yang pertama adalah husnudzon billah, husnudzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah. Yang kedua, husnudzon bi'ibadillah, baik sangka kepada hamba-hamba Allah. Yang husnudzon sama Allah itu nanti begini. Ada sebuah riwayat dalam sebuah hadis, Gusti Allah menghisab seorang hamba. Pas dihisab kok dosanya banyak. Ya otomatis tahu kan tempatnya di mana. Allah perintahkan para malaikat untuk membawa hamba itu ke neraka jahanam untuk mendapatkan jatah siksaan. Saat dibawa, hamba ini ngomong begini kepada Gusti Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, maka nadhanni bika hakadha, sungguh prasangkaku selama ini tidak pernah begini kepadamu ya Allah. Kata Gusti Allah, lantas bagaimana prasangkamu kepadaku? Kata hamba ini, aku berprasangka baik bahwa engkau pasti mengampuni dosa-dosaku ya Allah. Engkau pasti baik padaku ya Allah. Kata Gusti Allah, wahai para malaikatku, saksikanlah dengan prasangka baik dia kepadaku, aku ampuni dosa-dosanya dan masukkanlah dia ke surgaku. Ini prasangka baik pada Gusti Allah. Makanya udah gak ada alasan kita tidak berprasangka baik pada Gusti Allah. Oleh karenanya prasangka baik ini wajib ditanamkan, khususnya sangat dianjurkan, lihat. Wajib ditanamkan pada diri kita masing-masing, khususnya dianjurkan kepada orang, ditanamkan kepada orang yang sedang sakaratul maut. Pak, Bu, jangan sekedar ditalkin, talkin baik. Kalaupun talkin jangan panjang-panjang. Ini talkin pakai hizib bahar, panjang 15 menit baru selesai. Talkin pakai la ilaha illallah yang panjang, enggak. La ilaha illallah sekali, sisanya Allah. Jangan panjang-panjang kalau ditalkin itu. Dan tidak hanya talkin, yang penting ketika ada saudara kita mau meninggal, jadikanlah dia berprasangka baik pada Gusti Allah. Biarkan dia meninggal dalam keadaan dia membawa prasangka baik pada Gusti Allah, yang dengan prasangka baik dia akan diampuni oleh Allah yaumul qiyamah. Apalagi pas sakaratul maut yang ditanya nomor PIN berapa, la ilaha illallah. Lu ada yang begitu.
nomor PIN berapa? PIN apa? PIN HP, PIN ATM dan seterusnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi suruh tanda tangan wasiat, bagi-bagi waris dan seterusnya. Ingat, kalau ada yang mau meninggal, ingat, ayo saat itu disunahkan kita membuat dia husnudzon kepada Gusti Allah. Sangat disunahkan. Makanya kalau mau meninggal tuh panggil ustaz, jangan dokter aja tuh yang dipanggil. Dokter ngurusi penyakitnya bagus, barangkali memang masih ada kesempatan untuk hidup. Tapi kalau sudah ternyata dalam keadaan sakaratul maut, yang dibutuhkan saat itu adalah orang yang ngerti tentang ilmu ini. Panggil, biarkan dapat husnudzon, biarkan. Penting itu, Bu, Pak. Dan jangan berbekal nangis saja. Normal memang sedih kita ketika melihat saudara kita atau anggota keluarga kita dalam keadaan sakaratul maut. Tapi ingat, jangan sampai kalah. Ini husnudzon, bab husnudzon kepada Gusti Allah. Baik, 3 cara ini insyaallah wallahu alam bissawab.